Oke, selamat siang. Berjumpa dengan Mas Bro Tegal kembali. Hari ini tentunya Sulem Market. Di sini akan saya kasih penjelasan untuk kalian semua, biar kalian lega, plong, jangan sampai ambil keputusan. Tapi tetap saya sampaikan, do your own research. Mas Bro hanya memberikan penjelasan semampu saya. Semua keputusan ditanggung masing-masing dan tentunya risiko juga ditanggung masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke? Yang jelas akan saya kasih info-info yang menarik. Kondisi ini banyak yang memberikan penjelasan bahwa tahun 2026 ini sudah memasuki bear. Ya, boleh-boleh saja yang berpendapat itu. Mas Bro berpendapat berbeda dengan juga nanti fundament juga dasar-dasar yang akan sampaikan untuk kalian. Kalau bear market itu biasanya itu menaikkan suku bunga Powell, itu salah satu bear market. Kemudian menjelang halving BTC, itu bear market. Dan juga sudah disampaikan dari tahun 2024 bahwa tahun 2025 itu bear market. Ternyata tahun 2025 sejarah BTC 2,1 miliar terjadi, artinya enggak bear market. Pendapat saya pribadi, bisa kalian pakai, bisa kalian enggak. Ini bull siklus baru. Dalam arti bull tradisional sudah usai, yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Bull musiman, bull FOMO tradisional, musiman atau usum, dengan dilandasi dengan BTC halving kayak musim durian, musim rambutan, dan nanti berakhir setelah FOMO orang beli di pucuk, TP rame-rame, kemudian habis lagi, turun yang ketinggalan jadi sangkut. Itu yang terjadi sebelumnya, tapi ini berbeda, siklus baru. Siklus baru itu didasari dengan satu regulasi kripto yang makin jelas dengan adanya payung hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Pemangkasan suku bunga masih berlaku. Ini dalam kondisi proses menuju bull besar untuk siklus baru. Semua ini game, semua ini permainan. Apa yang lagi diatur dimainkan, ini lagi dalam proses. 60 perbankan besar AS sudah menyerukan mengadopsi BTC, memperdagangkan BTC baik trading maupun investasi untuk nasabah-nasabahnya bank. Itu yang pertama. Ini bull run siklus baru masih tahap awal. Ini prediksi saya. Ya, sudah ada ETF, sudah ada pengadopsian yang luas. Ini perlu digarisbawahi. Langsung berita yang menarik untuk kalian, landasan ini bull tahap awal siklus baru. Bahkan ini ada suatu pengamat yang mengatakan bahwa Bitcoin sekarang ditentukan bank sentral, bukan HIP kripto. Pergerakan pasar kripto dan cryptocurrency dalam beberapa bulan ke depan dinilai tidak digerakkan oleh sentimen spekulatif semata. Itu yang terjadi, menegaskan bahwa faktor utama yang akan menentukan arah Bitcoin adalah kebijakan bank sentral global. Ini ada bocoran, kawan. Menurut tekanan yang muncul di sistem keuangan tradisional mulai membentuk dinamika baru di pasar aset digital, investor diminta lebih memperhatikan sinyal makro dibanding narasi pasar jangka pendek. Jadi siklus bull berkepanjangan ini baru tahap awal. Apa yang menjadi dasar di sini? Jepang jadi sumber tekanan sistem keuangan global. Ya, menurut pakar, Jepang sebagai titik tekanan utama dalam sistem keuangan global aset ini. Pelemahan yen
yang tajam terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang, sebuah kombinasi yang mencerminkan menurunnya kepercayaan pasar Jepang yang bergantung pada impor energi menghadapi tekanan inflasi lebih besar. Ketika mata uangnya melemah, kondisi ini mempersempit ruang kebijakan Bank of Japan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah dengan berpotensi menimbulkan kerugian besar yang Bank of Jepang yang memegang porsi signifikan obligasi domestik. Menurut pakar, situasi ini sebagai tanda berkurangnya kontrol otoritas moneter terhadap pasar. Ini sangat menarik ya. Dampak ke AS dan potensi intervensi The Fed, menurut dari pakar ini, Amerika Serikat tidak bisa mengabaikan gejolak di Jepang. Investor Jepang merupakan salah satu pemegang terbesar obligasi pemerintah AS. Ini yang perlu kalian ketahui. Jika imbal hasil domestik Jepang menjadi lebih menarik, potensi penjualan obligasi AS oleh investor Jepang dapat meningkat. Langkah tersebut berisiko mendorong kenaikan imbal hasil treasury dan memperbesar biaya pembiayaan pemerintah AS. Jadi banyak akan terjadi ke depan. Kita akan bahas lebih detail lagi supaya kalian paham. Ini ada pakar yang membocorkan skenario global jika The Fed cetak uang demi Jepang, Bitcoin bisa rally gila-gilaan kawan. Jadi jangan melihat kondisi pasar yang lagi terjadi. Semua dalam proses. PP masih ada di ranking 40, market capnya masih gede, holdernya nambah, investornya kuat. Nggak usah khawatir ya, kita apapun yang terjadi, kita laki-laki harus semangat, harus yakin. Sekarang lagi musim baru yang terjadi di dalam cryptocurrency dengan pengadopsian yang makin luas juga. Ini yang dinamakan siklus baru yang sudah disampaikan tadi, dan ini kita akan memberikan bocoran untuk kalian ya. BTC masih bergerak datar sejak koreksi besar pasar kripto pada Oktober tahun lalu. Minimnya katalis baru membuat cryptocurrency terbesar ini kesulitan keluar dari fase konsolidasi. Namun ada sebuah pakar yang menyampaikan menilai pemicu rally berikutnya bisa datang dari luar industri kripto. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Menurutnya, potensi pencetakan uang oleh Fed untuk menstabilkan pasar keuangan Jepang dapat menjadi titik balik bagi Bitcoin ya. The Fed dan potensi rally Bitcoin. Dalam esai terbarunya berwujud ya, si Wolf menyebutkan bahwa Bitcoin membutuhkan suntikan likuiditas global untuk keluar dari fase sideways. Ini menilai gejolak di pasar yen yang obligasi pemerintah Jepang berpotensi memaksa bank sentral melakukan intervensi besar. Bank of Jepang maupun Fed dinilai memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global. Jika intervensi dilakukan melalui pencetakan uang, dampaknya bisa meluas ke pasar kripto. Itu bocorannya ya, bahwa sejarah menunjukkan hubungan kuat antara ekspansi neraca bank sentral dan kenaikan harga aset langka. Bitcoin dengan suplai terbatas kerap diuntungkan saat likuiditas global meningkat. Ya, pelemahan nilai mata uang fiat akibat pencetakan uang juga membuat Bitcoin lebih menarik sebagai aset lindung nilai. Oleh karena itu, pakar mengatakan kebijakan moneter agresif sebagai katalis potensi untuk rally
BTC. Itu yang lagi terjadi ya. Mungkin kita cukup Bitcoin masih sideways menunggu pemicu besar ya. Mudah-mudahan nanti akan segera ada dana besar yang masuk, Fed cetak uang ya. Saat ini Bitcoin masih kondisi sulit untuk menembus level psikologi di $100.000 atau sekitar 106 miliaran, 1,6 miliar. Harga Bitcoin berada di kisaran $89.000 ya, sekian lah pokoknya ya, ataupun 1,4 miliar. Kita tunggu saja, sabar untuk PP. Pokoknya koin-koin yang bagus-bagus kalian masuk PP, Fund pun ya, juga yang lain-lain paling enggak di top CMC 1 sampai 50, jangan yang ratusan ataupun ribuan. Dan saat ini tahan diri dulu, tunggu sampai kondisi normal. Kita tunggu sampai Februari di tanggal 10, coba nanti kayak apa. Kita tetap dalam kondisi yang santai, relax, karena ini adalah perubahan besar, siklus baru dari awal bull ini yang akan terjadi menurut saya seperti itu. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Mungkin itu aja. Mas Bro tentunya banyak salah, banyak dosa, karena manusia biasa seperti kalian nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa waktu sudah hari Jumat lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa Jumatan, nggak hujan. Jumatan itu wajib harus untuk Muslim, dan banyak-banyak berdoa. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.